Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, kembali lagi bersama saya Nur Aziza di SMK Pod. Sini mari kui podcast. Nah friends, kali ini saya mengundang bintang tamu yang akan menjelaskan khas dari SMK Negeri 1 Nunukan. Nah friends, yang kalian lihat di sini ada batik Gasnuka khas SMK Negeri 1 Nunukan, dan baju yang saya pakai juga ini merupakan khas dari SMK Negeri 1 Nunukan. Nah sebelumnya kita langsung saja sapa bintang tamu kita kali ini. Halo Regita. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Regita, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, mungkin Regita bisa kali ya perkenalkan diri dulu. Oh, boleh. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Regita Aksarizky Cahyani. Kalian bisa panggil Regita. Saya sekarang duduk di kelas 12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau OTKP. Oke. OTKP. Nah Regita, OTKP itu emang khasnya ngebuat batik atau gimana? Sebenarnya sih bukan hanya OTKP sih di awal-awalnya itu pas zaman di kakak kelas saya. Tapi untuk sekarang lebih fokus ke OTKP karena untuk mata pelajaran produktif kami. Oke, berarti membuat batik ini emang udah menjadi produktif di kalian ya? Iya. Oke Regita, sebelumnya boleh kali ya dijelasin kesibukannya Regita nih selama di SMK itu apa aja sih? Oh, boleh. Untuk kesibukan selama 3 tahun nih. Oke, silahkan. Oke, untuk di kelas 10 saya lebih fokus untuk ekskul sih, karena kan pada zaman itu, pada kelas 10 itu kita kan lebih daring kan, Iya, karena daring, masuk lagi COVID. daring. Oke, iya. Nah, setelah semester 2-nya itu baru saya mengetahui kalau ada organisasi di SMK yang cukup menarik perhatian saya, karena pada SMP kan saya lebih kayak pasif gitu, nggak ngikutin organisasi. Jadi di SMK saya ingin menunjang pengen organisasi. mengembangkan. Iya, betul. Jadi saya mengikuti organisasi yang ditawari oleh kakak kelas. Jadi di situ mulai ikut latihan-latihannya juga, meningkatkan kedisiplinannya kan. Setelah itu kan Kakel fokus untuk PKL. Alhamdulillahnya saya ditunjuk jadi PLH. Jadi di situ pas nih sama tujuan saya untuk mengikuti organisasi untuk melatih kepemimpinan kan. Benar. Terus apalagi alhamdulillahnya setelah itu saya ditunjuk jadi bidang humas. Jadi bisa meningkatkan public speaking saya. Jadi pokoknya pas gitu nah sama tujuan saya. Setelah di kelas 11 saya fokus lagi mengikuti latihan untuk mengikuti seleksi Paskibra Kabupaten. Alhamdulillah lulus di tingkat kabupaten tahun 2022. Jadi saya ngibar di kantor bupati pasukan 45. Jadi setelah itu saya fokus lagi di kelas 12 untuk PKL. Untuk nilai kelulusan juga kan. Apalagi habis PKL itu ada seminar, UKK, terus project. Nah, setelah itu saya alhamdulillah keterima siswa eligible. Jadi lolos SNBP juga alhamdulillahnya. Jadi ikuti alur sih sekarang. Kalau sekarang tuh akhir-akhir mau menjelang lulus nih, ya masih produksi batik nggak? Untuk sekarang sih enggak sih, lebih ke batik yang sudah kami buat kemarin, karena kemarin kan ada tugas untuk melengkapi tugas kami kan. Jadi kami produksi batik di situ. Untuk sekarang kami lebih ke penjualannya. Oke, penjualannya. Berarti produksi sekarang itu ada kelas kamu berarti? Iya. Oke, berarti kamu di bagian sekarang itu penjualannya. Iya. Promosi gitulah. Iya. Oke, Regita, aku penasaran banget nih, awal mulanya batik itu bisa di SMK tuh gimana sih? Awal mulanya itu dicetuskan sendiri juga sih sama guru produktif kami, Bu Syabantiara. Guru SMK juga. Setelah itu kan Kakel sih lebih mengikuti pelatihannya. Pelatihan di BUMN, Rumah BUMN. Narasumbernya itu Ibu Rahayu Suryani pada tahun 2021. Dia merupakan ketua UMKM Cemerlang. Jadi di situ Kakel sih yang mengikuti pelatihannya, cara membuat batiknya dan lain-lainnya. Dan setelah itu untuk kami dijelaskan cara membuat batik tuh oleh guru produktif kami. Oke, berarti kamu nggak ada tuh ngikutin pelatihan khusus? Untuk kami enggak, tapi itu lebih di kakak kelas karena mereka kan yang perdananya. Oke. Nah, Regita, batik Gasnuka itu pengertiannya apa sih? Batik Gasnuka itu sebenarnya gajah, nunukan, sebuku. Gajah, nunukan, sebuku. Kenapa gajah? Karena itu ditemukan bahwa ada gajah di Nunukan, tepatnya di Sebuku. Gajah, Nunukan, Sebuku. Nah, friends, kalau misalnya kalian nih masih penasaran nih, Gasnuka itu apa sih? Jadi Gasnuka itu adalah gajah, nunukan, sebuku. Nah, oke.
Kita berarti memang gas nuka itu khasnya gajah. Iya, tapi selain gajah sih ada sih motif yang lain kami buat, itu lulantan tibu. Lulantan tibu itu batik apa gitu? Itu batik khas Nunukan. Itu perpaduan antara suku Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Tahol, dan Tidung Bulungan. Oke, berarti emang khas Dayak gitu ya? Iya. Itu. Berarti kalian pernah buat batik yang di mix nih? Apa sih bahasanya gitu? Dicampur Dicampur gitu iya. loh. Tapi ini juga ada campuran antara batik Yang mana? lulantan tibu ini. Yang Ini lebih ke batik lulantan tibunya, batik Kaltara sih disebut. Boleh dibuka nggak? Oh, boleh? Nah, kita lihat dulu ya, Pak. Gimana batiknya. Nah, sambil dilihat-lihat nih kita, mungkin bisa kalian dijelaskan nih, gas nuka ini udah kemana aja nih produk promosinya? Untuk Kesnuka itu tuh waktu itu mengikuti pameran pada tahun 2021 di 2021. di mana ini di Bogor. Bogor, oke. Itu mengikuti pameran itu pameran kewirausahaan siswa SMK Oke. se-Indonesia. Oke, setelah itu dari mana? Kemana? Setelah itu kan waktu itu ada pameran di alun-alun yang kita buat itu bareng anak OSIS itu kan. Jadi di situ juga kami mempromosikan batik-batik kami. Alhamdulillahnya banyak juga yang terjual. Lumayan terjual gitu. Iya. Dan dengan adanya pameran berarti udah dikenal nih gas nuka ke luar-luar sekolah gitu lah. Alhamdulillah sih, karena banyak orang-orang kantor kan yang Oke. menggunakan, yang mau beli juga dibuat jadi baju. Berarti emang pemesanannya udah lebih dari yang ditargetkan atau gimana? Alhamdulillahnya lebih sih, karena kan kami juga promosi lewat IG, Facebook, dan WA. Jadi kadang kami menawarkan juga untuk keluarga kami. Jadi keluarga juga kan menyebarluaskan, jadi tersebar gitu. Oke, nih friends, kita bisa lihat batik gas nukanya, ada gajahnya. Ini kita tolong dijelasin nih, ini batik Lulanta Tibu yang mana, gas nuka yang mana? Untuk ini kan gas nukanya. Gas nuka, oke. Lebih ke Lulanta Tibu ini, motif Lulanta Tibunya ini. Motifnya yang ini, Ya. yang Lulanta Tibu, dan ini yang gas nuka. Iya, ini yang gas nuka. Nah, Jadi kalau- dia perpaduan. Perpaduannya Ya. gitu loh. Kalau untuk ini sendiri sih lebih ke Lulantan Tibunya, karena Lulanta Tibunya. itu mengikuti motif khas Lulantan Tibunya. Jadi tidak ada motif gajah. Udah ada motif gajah, Iya, lebih ke Mbak. Lulanta Tibu. Iya. Nah, berarti itu disebut apa sih? Ada nama khususnya nggak kalau di perpaduan gitu? Enggak sih, kalau yang ada batik untuk batik yang ada gajahnya itu disebut batik Gesnuka. Kalau yang motif Lulantan Tibu sih lebih disebut batik Kaltara. Batik Kaltara. Iya. Oke. Nah, kita boleh kalian dijelasin proses pembuatan batik Gesnuka itu gimana? Sambil saya bacakan juga ya, karena itu harus secara rinci, takutnya Harus secara salah-salah. detail. Ya. Oke, benar. Silahkan. Yang pertama itu pastinya kita kan mencetak batik, karena kami bukan untuk batik yang kami buat pakai canting itu enggak, kami buat batik cetak. Oke, batik cetak. Jadi pastinya kita menggunakan cetakan, kita cetak batiknya. Setelah batiknya itu benar-benar tercetak dengan kuat dan rapat, itu tidak ada celah sama sekali, kita jemur dan kita keringkan. Jadi setelah kita sudah merasa batik motif yang dicetak tadi sudah kering, kita warnai motifnya ini warna motifnya ini kita warnai menggunakan cotton bud biar tidak keluar dari garis motifnya. Oke. Setelah itu kita keringkan. Terus tunggu warnanya kering, kita water glass motifnya tadi yang sudah diwarna. Setelah itu kita keringkan lagi. Itu untuk water glassnya juga tidak boleh terkena langsung dengan sinar matahari, takutnya rusak. Jadi dan harus benar-benar kering. Setelah kita keringkan, kita cuci motif yang kena water glass tadi. Kita cucinya juga harus dengan lemah lembut pastinya, jangan kayak kasar gitu kan. Iya, benar-benar. Karena takutnya retak. Oke. Dan setelah itu kita keringkan. Setelah itu kita blok motif yang sudah diwarna tadi, karena kita mau mewarnai dasarnya. Kalau kita tidak blok, akan tercampur antara warna dasar dengan warna motifnya. Itu akan jelek sih, pasti rusak, Iya, bukan pasti. jelek, Iya. rusak. Dan setelah itu kita keringkan lagi yang kita sudah blok tadi, kita keringkan. Setelah itu kalau bloknya sudah kering, itu kita blok menggunakan malam ya, atau lilin sering disebutnya. Atau lilin. Iya, untuk khusus batik. Setelah kita blok tadi, kita keringkan. Kalau sudah kering, mulai deh kita warnai dasar. Untuk pewarnaannya sih, itu terkadang kami sesuai dengan keinginan pelanggan, atau enggak memang kami yang kolaborasinya sesuai memang request. Oke. Setelah itu mewarnai kain, setelah mewarnai kain tadi yang dasar itu, kita mewater glass keseluruhannya.
water glass itu sendiri itu biar warnanya kuat. Jadi saat kita jemur terkena matahari ataupun saat kita pakai itu tidak akan rusak warnanya. Setelah itu kita cuci kainnya yang kena water glass tadi, itu juga cucinya harus dengan perlahan. Kalau sampai lilinnya retak, saat kita melorotnya maka warnanya akan terpencar juga. Ya, setelah kita cuci itu saatnya kita melorot lilinnya. Yang tadi lilinnya ada di motif itu kan, kita lorot menggunakan air yang mendidih, tepung kanji, ya, dan soda abu. Pakai tepung kanji juga? Iya. Wah, pernah nggak sih Regita buat batik terus gagal tuh, pernah nggak? Untuk saat ini gagalnya palingan warnanya sih kayak agak terkeluar sedikit, tapi itu kan nanti untuk terkena warna dasarnya dia akan tercampur kalau warna dasarnya itu gelap. Oke, berarti bisa di Bisa, handle. ya. Nah, Regita biasanya kalau misalnya satu orang atau satu siswa itu bisa membuat berapa batik sih? Untuk kemarin sih kami kan berkelompok, jadi baru bisa memproduksi itu sekitaran 6 batik. Untuk selanjutnya itu kami akan memproduksi lagi minimal 4 batik lah. Tapi untuk saat ini kami lebih fokus untuk penjualannya lagi. Ya. Nah, pasti kan banyak yang mau bertanya nih, kisaran harga dari batik Gasluka tuh gimana? Kisarannya itu tuh sesuai sih, kalau sama warnanya, sama kayak kalau batiknya bagus gitu, mungkin bisa sampai 300. Oke, paling mahal. Iya, 300. Kalau untuk misalnya paling murahnya itu 100. Itu kisaran kalau misalnya batiknya tidak ada nodanya sama sekali mengenai warna ataupun lilinnya, tidak ada lecet sama sekali, itu pastinya mahal. Oke. Nah, cara pemesanannya tuh gimana? Kalau misalnya ada yang mau pesan nih setelah nonton podcast ini tuh gimana sih? Pemesanannya bisa lewat IG, IG, Facebook, ataupun WA. IG siapa? IG Lensa sih pastinya. Lensa ya. Nah, berarti ini bisa dipesan langsung di IG-nya Lensa Official 191 ya, friends. Nah, kalian bisa lihat lebih jelasnya gimana tuh? Kalau misalnya mau lihat secara langsungnya gimana? Biasanya sih untuk lebih jelasnya biasa kan kita kadang buka pameran kan, bisa boleh datang ke pameran atau enggak itu biasanya kami fotokan atau enggak kami yang datang ke rumahnya. Oke, berarti nah langsung bawa batik tuh. Boleh, tapi itu kadang memang orangnya sih yang bilang fotokan aja deh, nanti itu saya pilih. Oke. Di situ juga kami untuk fotonya video sih juga, jadi kami bentangkan memang batiknya, jadi ada kekurangan ataupun apapun itu bisa dilihat oleh pembelinya langsung. Pernah nggak sih kita dapat customer yang emang udah banyak banget nih requestannya tuh? Untuk saat ini sih lebih ke guru-guru kadang sih request. Untuk dari luar sih mereka kadang bilang aja kenapa nggak jual batik yang warna ini. Tuh begitu. Udah pernah, kalau di Regita sendiri nih, di kelasnya Regita sendiri nih, udah pernah capai target yang keberapa nih? Pas penjualannya tuh udah dapat berapa gitu? Untuk saat ini sih alhamdulillah sudah lumayan lah ya. Oke, untuk lumayan banyak ya. Modal yang kami keluarkan juga, usahanya juga, tenaganya. Berarti udah emang batik Gasluka ini udah banyak, itu berarti udah banyak dikenal orang gitu lah ya guys? Alhamdulillahnya banyak sih. Alhamdulillah. Nah Regita, sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, pengen tanya harapannya kamu nih ke depan untuk batik Gasluka. Untuk harapan batik Gasluka, semoga batik Gasluka semakin terkenal di Nunukan ataupun sampai luar-luar internasional. Pastinya dong. Amin, sampai terkenal di luar negeri ataupun apapun itu. Apalagi ini khasnya SMK kan, bisa meningkatkan siswa-siswi untuk kreatif. Jadi semoga semakin baik produksinya kan, semakin meningkat. Jadi bisa membuat motivasi deh untuk siswanya juga. Pengen tanya lagi nih, ini udah ada pernah yang pakai nggak sih kayak misalnya contohnya kayak model atau apa nih mewakili Kalimantan Utara, udah pernah ada yang pakai nggak? Waktu itu sih pada lomba duta pariwisata kayaknya waktu itu ada perwakilan dari SMK yang menggunakan batik Gasluka. Iya. Kalau misalnya kalian penasaran bisa dicek di IG-nya Lensa. Boleh. Seharusnya ada ya di. Iya, waktu itu kalau nggak salah ada. Ada, oke. Nah, terakhir Regita, harapan kedepannya untuk podcast SMK Negeri 1 Nukara. Harapan untuk podcast SMK, semoga podcast SMK semakin maju, Amin. semakin baik ke depannya, sukses. Amin. Apalagi
ini kan termasuk kreativitas anak murid kan, Oke, jadi betul. semakin meningkat, jadi terkenal gitu kemana-mana. Pengen ngundang tamu luar. Oh boleh, pastinya itu tuh Harus undang banget. alumni Iya, yang benar. sukses gitu Yang udah kan. prestasinya udah Iya. yang pengen. Yang go internasional. Oke Regita, terima kasih ya atas Ya, Kak. waktunya yang telah diberikan dan juga penjelasannya nih mengenai batik khas SMK Negeri 1 Nunukan, yaitu batik gas Nuka. Nah friends, jadi kalau misalnya kalian pengen melakukan pemesanan batik gas Nuka, kalian bisa DM di IG-nya Lensa Official 191. Nah, gimana friends tentang batik-batik gas Nuka ataupun Lulanta Tibu ya? Iya. Oke, kalau misalnya kalian mau merekomendasikan bintang tamu selanjutnya, kalian bisa DM di IG-nya Lensa Official 191 atau komen di YouTube-nya SMK Negeri 1 Nunukan di bawah ini. Saya Nur Aziza pamit undur diri dan tetap di SMK Pod Sini Marikui Podcast. Bye.